Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Sobat Wika dimanapun berada. Kali ini kita akan melakukan podcast yang sangat spesial dengan HUT Wika yang ke-62. Dan kali ini kedatangan seorang narasumber yang hebat. Ada Bapak Romi Ramadan. Selamat sore Pak Romi. Sore. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Mas Bay sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana nih Pak? Kita sedang mengalami gelombang ketiga nih di Omikron, keluarga COVID yang baru. Gimana Pak Romi tanggapannya? Kalau ada yang bilang sebenarnya Omikron ini tidak seganas yang sebelumnya. Betul. Ada yang bilang. Ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau saya kebetulan yang sudah mengalami ya. Jadi sebenarnya semua varian dari COVID itu harus kita waspadai. Ya. Betul. Jadi mau itu Omikron, mau itu Delta atau yang sebelumnya, ya kita harus waspada. Nah, karena memang tidak ada yang tahu. Karena setiap orang berbeda-beda dalam menghadapi COVID ini. Termasuk Pak Romi dulu kalau nggak salah pernah kena COVID ya Pak ya? Ya. Itu ceritanya gimana Pak? Bisa kena kemudian terus bisa bangkit lagi untuk bisa kerja lagi. Itu ceritanya seperti apa sih Pak? Iya, jadi kebetulan saya itu kena di gelombang kedua. Gelombang kedua berarti varian Delta? Delta. Oh itu yang paling banyak gitu Pak? Dan paling berat dan paling berat katanya seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi memang saya kena ke COVID itu di sekitar bulan Juni ya. Saat itu saya sedang menghandle project GIS ya. Jadi saat itu saya terkena. Jadi memang yang terkena itu bukan cuma saya. Jadi ada keluarga dan lain-lain. Jadi memang terus terang kalau bicara terkait COVID, apa sih yang terberat yang saya rasakan terkait COVID ini? Jadi kebetulan ada dua hal ya. Jadi ada psikis dan fisik ya, baik psikologis maupun fisik kita. Jadi kebetulan yang saya waktu itu tidak cuma saya yang terkena, keluarga terkena. Lalu saat itu juga banyak teman-teman dan keluarga yang ya meninggal dunia karena COVID ini. Jadi saat itu memang suasananya secara psikologis sangat bisa dibilang ya mencekam ya, sangat tidak mengenakan. Jadi selain dari variannya yang cukup berat, ketersediaan rumah sakit juga terbatas. Jadi saya sangat tahu persis, sangat mengalami situasi saat-saat di mana orang tidak bisa berobat atau malah meninggal dunia saat menunggu akan ditangani oleh pihak rumah sakit. Ada kepanikan juga ya Pak ya di situ ya? Saat itu. Itu secara psikologis. Secara fisik kebetulan saya di antara saya di rumah itu yang termasuk berat. Jadi cukup berat, hampir 1 bulan saya waktu itu recovery-nya sampai saya mendapatkan bantuan pernapasan juga. Oksigen saat itu. Wow. Jadi cukup berat yang saya hadapi. Jadi ada efek psikologis, ada psikis. Dan kebetulan saya punya komorbid, pengentalan darah. Jadi saya ingat banget saya waktu itu sampai diberikan obat ya, pengencer darah yang namanya heparin itu dengan menggunakan alat itu mesin sebesar sebanyak 20.000 mili saat itu. Cukup berat. Sampai akhirnya saya kembali dan alhamdulillah sampai sekarang saya sembuh. Alhamdulillah Pak, bisa kembali lagi nih Pak, bisa kerja lagi, bisa ketemu teman-teman lagi. Kira-kira begitu Mas. Nah, kira-kira ada pesan moral khusus nggak sih Pak? Karena kita kan sedang mengalami COVID gelombang ketiga ya Pak ya? Iya. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang ketakutan, ada yang punya trauma dengan COVID sebelumnya. Ada pesan khusus nggak sih Pak yang ingin disampaikan? Pak Romi kan sebelumnya sudah pernah kena nih, sudah pernah mengalami. Iya, jadi memang saya seperti saya bilang di awal, jangan lengah terhadap COVID. Jadi memang COVID ini tidak sama terhadap kita semua. Jadi mungkin ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Jadi cara yang terbaik adalah ikutin saran pemerintah. Ya, taat prokes tadi. Bagaimana kita menaati prokes? Jadi menjaga jarak, mencuci tangan, kira-kira gitu ya. Itu harus kita lakukan, kira-kira begitu. Jadi dengan menjaga prokes, kita tetap terjaga dari COVID. Dan yang paling penting, kalaupun kita terkena, kira-kira begitu, jangan panik, tetap yakin bahwa kita insya Allah akan sembuh. Bahwa umur memang sudah ada yang ngatur. Sudah, mungkin takdirnya ya Pak ya. Takdirnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Romi atas sesi podcastnya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi nih teman-teman Sobat Wika yang mungkin sedang trauma, mungkin ada ketakutan, kepanikan dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman Wika juga di rumah. Ya, siap. Oke, sebelum kita tutup podcastnya, saya ada pantun sedikit. Si Mamat pergi ke Mangga 2.
Kemangga 2 mencari gadis desa. Selamat ulang tahun untuk Wika yang ke-62. Jayalah Wika membangun bangsa. Oke, saya akhiri podcast kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Romi. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita. Saya akhiri podcastnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.